Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul di kuliah WhatsApp dengan keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam tentunya kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik teman-teman, rekan-rekan di kuliah WhatsApp pada kali ini, izinkan kami Ahmad Zulkifli dari Puskesmas Kleana Kidul, Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo, ingin belajar bersama dengan teman-teman. Jadi tentang kuliah WhatsApp di gizi untuk ibu hamil di masa pandemi COVID. Jadi teman-teman, bisa kita mulai ya. Awalnya kita ingin bahas terkait dengan mitos-mitos terlebih dahulu. Jadi mitos-mitos yang beredar di masyarakat itu masih banyak yang terjadi. Ya, mitos-mitos ini ada yang benar, ada yang salah. Ya, jadi kalau mitos ini ada yang benar, ada yang salah. Ya, jadi yang pertama kita bahas adalah terkait dengan mitos kalau makan udang itu anaknya bisa menjadi mundur pada saat persalinan, juga sulit, tidak lancar saat persalinan. Nah itu, jadi bisa kita jelaskan bahwasanya itu adalah mitos ya. Jadi kalau makan udang itu malah lebih bagus asalkan udangnya tadi dimasak dengan sempurna, ibu hamilnya tidak mempunyai alergi pada saat makan. Pada saat makan udang tidak punya zat alergi ya. Terus udang di sini juga bagus di protein hewaninya ya. Seafood, segala macam seafood itu bagus asalkan tidak dikonsumsi secara berlebihan karena juga mempunyai kolesterol yang tinggi. Jadi super bagus ya. Tuh. Yang kedua juga makan cumi ya, itu bisa bikin bayinya hitam, kulitnya jadi hitam ya. Kalau orang tuanya hitam, ibunya hitam ya, insya Allah hitam. Ya, jadi tidak ada kaitannya dengan ibu hamil yang mengkonsumsi cumi itu anaknya jadi hitam. Gak ada guys ya, itu hanya mitos saja ya. Jadi cumi ini bagus juga sama seperti udang, bagus kandungan di protein hewaninya ya, itu. Jadi kulit bayi itu dipengaruhi karena gennya ibunya atau gennya orang tua. Itu guys ya. Terus juga ada mitos tentang minum es itu bayinya menjadi besar ya. Jadi kalau hanya kita lihat lagi minum es, apa esnya dingin, pasti dingin ya. Esnya itu manis atau tidak manis ya. Kalau esnya tidak manis itu aman untuk kesehatan bagi ibu-ibu, jadi tidak bisa bikin anaknya menjadi besar. Nah yang kedua ini esnya manis, sering dikonsumsi ibu-ibu. Nah ini kalau manis ini kaitannya dengan penambahan berat badan, kalorinya juga bertambah juga. Jadi bisa boleh diwaspadai kalau esnya ini manis ya. Itu. Selanjutnya juga ada yang bilang kalau makan terong. Nah makan terong anaknya jadi lemes ya. Jadi lemes itu lentur, gak bisa bergerak secara lincah, mudah capek juga anaknya. Nah jadi itu juga mitos yang ada di masyarakat ya guys ya. Terus tadi juga kalau makan buah-buahan seperti nanas, nangka, durian, sirsat itu anaknya jadi keguguran ya, ibu hamilnya keguguran, anaknya tidak terselamatkan. Nah kita jawab, jadi kalau sudah punya, ibu hamilnya sudah punya penyakit lambung, itu memang harus diwajibkan ibunya harus menghindari makanan yang tadi itu, nanas, sirsat, durian, nangka. Karena apa? Karena juga akan menimbulkan efek yang tidak enak pada lambungnya. Jadi mengakibatkan lambungnya tadi menimbulkan gas yang berlebih. Itu yang perlu dihindari untuk teman-teman yang mempunyai ibu hamil yang punya
penyakit lambung itu ya, itu yang perlu dihindari terlebih dahulu. Oke, itu mitos-mitosnya. Jadi kalau ada mitos-mitos yang perlu dijawab nanti boleh ditanyain atau ditanyakan di kuliah WhatsApp nantinya ya, di jam khusus untuk saya. Oke, untuk selanjutnya ibu hamil itu sebenarnya guys membutuhkan beberapa makanan atau asupan yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Ya, jadi untuk ibu hamil itu dibutuhkan kalau dari gizi sendiri dibutuhkan ada 4 bintang. Jadi seperti ini guys. Ya, jadi untuk saya sebutkan 4 bintang kenapa? Karena 4 bintang di sini adalah ada yang namanya makanan pokok, lauk pauk, sayuran dan buah-buahan. Nah, untuk makanan pokok itu untuk ibu hamil tidak ada pantangan, apalagi di masa pandemi COVID pada pandemi pada kali ini itu tidak ada pantangan. Semua bahan makanan pokok itu boleh dikonsumsi oleh ibu hamil, baik kentang, beras merah, nasi dan segala macamnya itu masih boleh diberikan kepada ibu hamil. Ya, selanjutnya guys, untuk lauk pauknya di sini yang diperlukan pada ibu hamil di sini adalah yang paling penting lauknya, protein hewaninya. Kalau saya pilih itu ada 3 yang memang diperlukan. Kalau disuruh milih ya, kita pilih 3 ini. Ati, telur, ikan. Jadi ada ati, ada telur, ada ikan. Kalau tidak bisa beli ati, boleh pilih telur. Kalau kita bisa boleh pilih telur, pilih ikan. Nah, segala macam ini, 3 macam ini boleh dikonsumsi. Boleh dikonsumsi bersama, boleh, nggak apa-apa ya. Itu ada ati, telur dan ikan untuk protein hewaninya. Terus di protein nabatinya itu boleh dikonsumsi semua, baik tahu, tempe dan yang lain-lain. Ya, untuk sayuran itu juga penting untuk ibu hamil yang mempunyai riwayat wasir, hemoroid atau ambeien. Itu wajib hukumnya di sayuran itu dikonsumsi lebih diperbanyak lagi. Terus untuk yang buah-buahan juga sama ya. Jadi ada mitos dan faktanya tadi sudah dibahas. Untuk mitosnya tadi sudah dijawab. Untuk faktanya pada saat trimester 1 itu memang keluhan ada mual dan muntah di ibu hamil. Bersyukurlah bagi ibu hamil yang tidak punya keluhan mual dan muntah saat trimester pertama ya. Jadi untuk pada trimester pertama memang diwajibkan ibu hamil itu mengkonsumsi lebih jadwalnya harus diperbanyak lagi ya untuk konsumsinya. Namun intensitasnya harus dikurangi gitu guys. Jadi prinsipnya adalah sering makan porsi kecil tapi sering. Jadi porsinya kecil tapi sering berkelanjutan. Boleh nanti makanan yang diatur dengan sedemikian rupa, makannya sedikit tapi menjadi sering gitu ya. Jadi ada yang pertama ada makanan pokok, ada lauk pauk, ada sayuran dan buah-buahan. Nah, yang perlu ibu hamil lakukan di masa pandemi COVID ini ya, yang pertama adalah harus diperbanyak di makanan lauk pauknya, sayurannya atau buah-buahannya. Nah, untuk makanan pokok yang diperbanyak boleh nasi dan yang lain-lain temannya, tidak ada perbedaan. Kalau di lauk pauk ini tadi boleh lagi tadi diperbanyak di makanan yang 3 tadi itu ya, ati, telur dan ikan. Nah, tambahannya adalah boleh diperbanyak lagi makanan yang dari, kok saya sendiri ya, dari seafood. Ya, asalkan seafoodnya tadi yang pertama syaratnya ibu hamil tadi tidak mempunyai riwayat alergi. Yang kedua, ibu hamil tadi harus membersihkan makanan yang seafood tadi pada saat mengolah makannya harus secara bersih. Ya, itu. Jadi tambahannya untuk masa pandemi COVID ini adalah makanan yang dari seafood, boleh, gak masalah. Ya, selanjutnya sayuran. Nah, di sayuran di sini harus diperbanyak makanan yang kandungannya seperti mentimun, boleh, gak masalah. Yes ya.
Selanjutnya di buah-buahan. Nah, di buah-buahan di sini harus diperbanyak lagi makanan yang tinggi dari sumber vitamin C. Itu harus diperbanyak lagi, guys, ya. Selanjutnya biasanya ibu hamil terkendala dengan masalah-masalah yang namanya ini morning sickness. Nah, mual muntah itu biasanya terjadi di masa kehamilan 1, 2, dan 3 bulan. Itu terjadi banyak kekurangan cairan dan elektrolit. Nah, kalau bisa ini harus diperbanyak lagi, ditambah lagi cairan elektrolitnya. Boleh tadi minum air kelapa hijau, boleh, nggak masalah, guys, ya. Terus boleh diperbanyak lagi minum air putih, ya. Terus bisa juga diperbanyak lagi minum minuman yang mengandung elektrolit yang tinggi, ya. Itu. Cara menguranginya adalah tadi yang saya sebutkan tadi, makan yang porsi kecil tapi sering, ya. Selanjutnya ibu hamil di masa pandemi COVID ini biasanya juga sering terjadi konstipasi. Nah, konstipasi ini juga harus memang diperbanyak dengan sayuran dan buah-buahan, ya. Kalau bisa cara mengatasinya, ya, kalau bisa pada pagi hari itu kalau bisa, ya, minum air hangat, atau juga bisa boleh minum jeruk hangat. Olahraga yang rutin, senam ibu hamil, dan minum air yang banyak. Itu, guys, ya. Selanjutnya nyeri pada bagian dinding lambung atau di dada. Nah, itu juga bisa diakibatkan karena penekanan rahim pada lambung. Nah, caranya mengatasinya adalah mengurangi makanan dengan sedikit demi sedikit, jangan terlalu banyak makanan. Jadi kalau sudah berat badannya sudah dirasa berlebih, jadi harus dikurangi makanan sedikit demi sedikit, itu, guys, ya. Selanjutnya keracunan kehamilan atau toksemia. Nah, ini juga biasanya terjadi karena ibunya sudah punya riwayat penyakit darah tinggi atau kenaikan berat badannya berlebih pesat. Jadi minimal kan hanya 1 kilo dalam 1 bulan untuk kenaikan berat badan, ya. Itu pada kasus ini itu melebihi dari itu, biasanya lebih dari 20 kilo. Nah, itu jadi juga harus mengurangi berat badan yang terlalu pesat, guys, ya. Biasanya ibu hamil yang keracunan kehamilan ini atau toksemia ini berhubungan dengan protein. Itu, guys. Untuk menguranginya adalah ya tadi itu mengurangi makan yang berlebih, ya. Jika punya darah tinggi berarti ada treatment khusus, harus mengurangi makanan yang asin, yang mengandung kafein atau kopi tadi sudah harus dikurangi, ya. Untuk sakit pinggang. Nah, untuk sakit pinggang ini biasanya untuk ibu hamil itu harus sering olahraga, ya, guys, ya. Hemoroid juga sama, harus diperbanyak lagi dikonsumsi sayuran dan buah-buahannya tadi, guys, ya. Terus yang perlu kita bahas lagi pada masa pandemi COVID ini adalah faktor risiko kehamilan. Jadi berat badan sebelum hamil itu harus diukur atau dilihat terlebih dahulu. Jadi bisa dilihat di buku KIA. Kalau berat badannya 40, terus pada kehamilan hamil 5 bulan itu naiknya hanya 2 kilo, berarti harus diperbanyak lagi untuk konsumsi makanan atau zat gizinya harus diperbanyak lagi, ya. Apalagi ibu hamil itu terjadi ibu hamil kek atau ibu hamil yang gizi kurang, itu bisa, ya, bisa diperhatikan terlebih dahulu, tuh, guys, ya. Jadi untuk kebutuhan gizinya memang meningkat untuk ibu hamil, ya. Kenapa? Karena peningkatan energi dan zat gizi tadi untuk pertumbuhan dan perkembangan di janinnya calon bayi ibu tersebut, ya. Tuh,
yang perlu diperbahas pada kali ini. Kalau ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan di Kulwab pada gizi ibu hamil dan kuliah WhatsApp, guys ya. Itu. Nah, untuk yang lebih penting lagi kita bahas terkait dengan vitamin dan mineral. Nah, ini efeknya butuhnya cuma sedikit, tapi efeknya banyak. Bisa terjadi kelainan pada si janin tersebut. Nah, jadi untuk kebutuhan yang pertama, untuk mineralnya kita ambil contoh mineral dari zat besi. Jadi kalau zat besi ini memang dibutuhkan kurang lebih 300 mg pada ibu hamil untuk mencegah anemia. Jadi program dari puskesmas itu biasanya dari rumah sakit juga itu memberikan 1 tablet tambah darah untuk ibu hamil yang normal. Untuk ibu hamil yang tidak normal atau anemia, HB-nya di bawah 11 itu akan diberikan 2 tablet dalam 1 hari. Kalau di kami di puskesmas ya itu ada yang namanya program Laduni. Nah, jadi Laduni ini tidak diperjualbelikan, jadi untuk ibu hamil yang di Kabupaten Probolinggo. Jadi kandungannya banyak ya. Itu ada zat besinya sekitar 30 mg. Ya. 30 mg untuk ibu hamilnya ya zat besinya. Jadi selama mengonsumsi ini wajib hukumnya dengan tidak boleh dengan minum teh, kopi atau susu. Jadi tidak boleh ya. Itu untuk kebutuhan asam folat. Nah, asam folat ini juga bisa diambil dari Laduni, sini juga banyak ya. Jadi kalau dimanapun Anda berada di Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo, khususnya warga masyarakat Kabupaten Probolinggo, boleh di semua puskesmas mendapatkan ini untuk ibu hamil untuk mencegah yang namanya anemia dan kelainan-kelainan lainnya, cacat lainnya ya. Itu ya. Untuk asam folat tadi, itu asam folat ini juga erat kaitannya dengan cacat. Nah, asam folat ini banyak kandungannya di yang saya sebutkan tadi di pauk ya, itu banyak ya. Ya, untuk selanjutnya yodium. Nah, yodium di sini kalau bisa di Kabupaten Probolinggo untuk ibu hamil, baik dari bukan ibu hamil saja ya, baik dari anak-anak sampai dewasa atau lansia itu wajib hukumnya sudah mengkonsumsi garam yang yodium. Sudah ada yang fortifikasi yodiumnya untuk mengurangi gangguan akibat kekurangan yodium. Itu guys ya. Terus untuk kebutuhan mineral lainnya ada namanya kalsium. Nah, jadi kalau kalsium di sini banyak ya, jadi panjenengan tahu kalsium ini hubungannya erat kaitannya dengan tulang. Nah, jadi kalau sudah tulang berarti hubungannya dengan susu katanya ya. Jadi banyak sumber vitamin, sumber mineral yang terkandung di susu tadi ya. Tuh, untuk seng sama seng ini juga banyak di lauk ya, khususnya tadi 3 itu. Seafood juga ada banyak, ikan juga banyak ya. Itu guys nah ini pesan penting untuk ibu hamil. Jadi yang pertama pesan pentingnya saya bacakan ya. Ibu hamil harus makan dan minum lebih banyak daripada saat tidak hamil. Memang harus diperbanyak lagi makannya pada saat hamil. Jika makannya hanya 2 kali pada sebelum hamil, itu harus diperbanyak lagi pada saat hamil ya. Minimal mengikuti saran dari petugas kesehatan, dari Bu Bidan, dari ahli gizi seperti itu. Kalau rumus dari saya itu adalah rumus 7-1-7 10-4 ya. Jadi 7-1-7 itu adalah makanan utama, 10 dan 4 itu adalah makanan selingan. Itu bisa dikonsumsi oleh ibu hamil. Lebih dari itu nggak apa-apa, asalkan dilihat lagi tadi pertambahan berat badannya ya. Selanjutnya untuk mencegah anemia selama hamil, banyak makanan yang sumber zat besi. Ya, sumber zat besi tadi bisa diambil dari lauk pauk, sayuran, tuh juga banyak ya. Sayuran hijau tua, tempe tahu, kacang hijau, kacang merah, kacang-kacangan, telur, ikan dan daging ya. Tuh
Jangan lupa kalau di Kabupaten Probolinggo harus mengkonsumsi obat laduni dan tablet tambah darah atau obat yang diberikan oleh ibu hamil. Baik itu warna putih, warna merah, atau warna kuning obatnya yang diberikan oleh ibu hamil. Jangan lupa ya. Selanjutnya, untuk mencegah gigi dan tulang rapuh, ibu hamil harus banyak mengkonsumsi makanan sumber kalsium. Ya, tadi sudah. Di sumber kalsium tadi bisa diambil dari makanan ini, kacang-kacangan. Boleh diambil dari lauk pauk, tadi itu 3. Telur, ikan, dan ati, itu ya, berbanyak lagi. Selanjutnya, makanan beraneka ragam dalam jumlah yang cukup. Jadi ibu hamil itu tidak melulu hanya makanan itu aja. Jadi sumber makanan yang bagus itu adalah berasal dari makanan yang beraneka ragam. Jadi dalam ilmu gizi itu makanan yang sempurna adalah makanan yang beraneka ragam, bukan hanya makanan itu aja. Dan apa? Karena sumber zat gizi itu berasal dari berbagai macam makanan, itu ya. Contohnya, menunya harus berubah-ubah, tidak melulu hanya nasi, kerupuk, tempe, tahu, seperti itu. Tambah sayur, dirubah ya. Bila nafsu makan ibu kurang, makanlah makanan yang segar seperti buah-buahan, sari buah dan sayur bening ya. Hindari merokok dan makan atau minuman yang beralkohol ya. Terus jangan lupa juga periksa kehamilan rutin pada ibu bidan atau tenaga kesehatan atau dokter. Ya guys ya. Itu saja yang perlu dibahas pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan nanti boleh langsung di WA di Om Hagisi ya guys ya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.